Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat denganku, duduknya nanti dekat sama Nabi kalau kita masuk surga. Jadi orang yang nanti masuk surga dan orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya nanti dekat sama Nabi, kan kebahagiaan terbesar itu. Udah masuk surga, tapi akan jauh lebih nikmat lagi, jauh lebih besar lagi kebahagiaan kita masuk surga, bila mana posisinya, couplingnya, rumahnya, tempat tinggalnya deketan sama baginda Nabi. Wah, luar biasa banget itu. Siapa? Kata Nabi, ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling bagus, orang yang paling baik, paling sempurna apa ya? Akhlaknya. Jadi budi pekertinya bagus, orang yang selalu berbuat baik. Nah, itu kata Nabi orang-orang yang bakal nanti dicintai, yang paling disenangi sama Nabi, yang paling dekat hidupnya sama Nabi itu nanti di akhirat. Orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Ya sederhanalah, gak usah tinggi-tinggi. Di dalam rumah tangga berbuat baik terhadap keluarganya sendiri, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, begitupun anak-anak kepada ibu diajarkan berbuat baik. Kemudian suaminya juga mau berbuat baik, saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi, saling memaklumi, saling segalanya, saling memaafkan, saling mengajarkan, saling mendidik, saling mengingatkan. Tidak ada yang satu lebih kuat daripada yang lain, tidak ada yang satu menguasai dan bahkan merendahkan yang lain, tidak ada. Tapi semuanya didasari kebaikan, kerjasama. Nah, itulah rumah tangga yang kayak begitu, kehidupan suami istri yang kayak begitu, itu yang insya Allah kata Nabi itu yang bakal dicintai. Luar biasa. Kalau selama ini kita dituntut untuk mencintai Rasulullah SAW, tapi Nabi juga ngasih kriteria itu buat kita. Di antara kita siapa saja nih yang paling nanti jadi favoritnya Nabi? Dikasih tempat yang paling dekat di samping. Wah, keren banget. Udah disenengin, dicintai, dipanggil duduk di sampingnya, samping Nabi. Itu luar biasa. Sekaligus kata Nabi di saat yang bersamaan bahwa kalau tadi yang paling dekat, yang paling dicintai sama Nabi, sebaliknya ada nanti orang-orang di antara kita umatnya yang apa? Paling Nabi kagak senengin, yang paling Nabi benci, sampai-sampai tempatnya nggak mau dikasih dekat-dekat sama Nabi, jauh-jauh. Itu ada yang begitu. Kalau tadi gara-gara diseneng melakukan kebaikan macam-macam, akhirnya Nabi seneng, sini silahkan dekat-dekat dengan. Tapi sebaliknya orang yang 3 orang apa aja? Situ. Sombong, suka menghina, merendahkan, rakus, apalagi sombong. Orang yang sombong itu orang yang paling dibenci sama Nabi. Orang yang rakus juga orang yang paling dibenci sama Nabi. Orang yang suka merendahkan, menghina, itu juga termasuk orang yang dibenci sama Nabi. Itu lafadznya abgodokum. Kalau abgodokum bukan hanya benci, benci banget. Bencinya benci banget. Dan abadakum itu bukan sekedar jauh, tapi jauh-jauh. Jadi kalau kita berpikir tentang menjalin hubungan dengan orang lain, menjalin hubungan, berelasi, berinteraksi dengan orang-orang, baik laki maupun perempuan, atau ketika kita berbicara tentang hak-hak perempuan, yang selalu diingat,
Ya ini hadis ini, bahwa perempuan harus diperlakukan dengan baik, harus diperlakukan dengan kasih sayang, tidak boleh direndahkan. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi jangan kemudian mentang-mentang dia rendah, miskin, merendahkan martabatnya. Begitupun juga laki-laki di rumahnya, kepada istrinya jangan menganggap kemudian istri, ya karena istrinya nggak berpendidikan, dasar lu nggak berpendidikan, dikatain istrinya, direndahkan martabatnya oleh siapa? Suaminya sendiri. Nah, itu juga termasuk orang yang bakal duduknya itu jauh dari Nabi. Itu bakal juga dibenci sama Nabi. Nah, ibu-ibu pun juga sebaliknya. Udah suaminya baik, ngomongnya halus, kalau nyuruh baik-baik, ngingetin, tapi sebaliknya udah apa? Suaminya ngomong 1, balas 1000. Begitupun juga ibu ngomong 1, suaminya balikinnya 1000. Kan ada juga comel gitu suaminya. Nah, oleh karena itu dari hadis ini, jadi cara kita melihat atau cara kita berhubungan, berinteraksi dalam kehidupan sosial, kita ingat tidak boleh merendahkan, tidak boleh berlaku sombong. Karena apa? Merendahkan orang lain, berbuat sombong, merasa sombong, itu awal dari berbagai macam kejahatan. Kalau istrinya udah merendahkan martabat suaminya, bahkan di depan orang-orang banyak, begitupun juga suaminya udah suka merendahkan istrinya mulu di hadapan orang banyak, pas lagi kumpul-kumpul direndahkan martabatnya, diceritain kejelekannya, begitupun juga sebaliknya. Itu awal kehancuran rumah tangga, kehancuran ikatan yang udah dibina. Tinggal ditunggu waktunya. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan melalui hadis ini agar senantiasa perilaku kita, perbuatan kita didasari oleh kebaikan, kerjasama, apalagi kemuliaan. Insya Allah kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan pribadinya dengan kehidupan sosialnya, bahkan dalam kehidupan negara juga aman, tenteram, damai. Karena apa? Saling menghargai, saling memuliakan, saling mengasihi, saling bekerja sama dan lain sebagainya. Itu kira-kira kesimpulan dari hadis yang keempat ini, yang bicara tentang prinsip kebaikan, tapi secara khusus lagi bicara tentang prinsip tidak merendahkan orang lain. Karena berlaku sombong juga termasuk merendahkan orang lain, karena menganggap apa yang ada dalam pikiran orang lain itu keliru, itu sombong. Dia merasa dirinya lebih hebat. Apa sih ngomong itu? Aku juga bisa begitu. Apa itu begitu? Aku sombong, merasa dirinya lebih benar. Nah, kira-kira itulah orang-orang yang bakal duduknya dijauhkan oleh Nabi. Mudah-mudahan semuanya di sini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dengan masyarakat. Dan menjadi juga nilai-nilai dan prinsip ibu-ibu sekalian berinteraksi dengan sesama anggota SP. Jadi salah satu prinsip di SP yaitu prinsip tidak merendahkan. Kemudian juga prinsip prinsip persaudaraan. Kemudian prinsip untuk tidak saling menyakiti satu sama lain, baik menyakiti perasaannya, baik menyakiti fisiknya apalagi. Itu yang prinsip. Kemudian prinsip untuk berbuat baik, saling tolong menolong sesama anggota SP. Jadi kalau misalkan ada yang lagi kesulitan, maka ingat dengan hadis bahwa Nabi mengajarkan untuk saling berbuat baik, ya ditolong, dibantu. Kemudian ada yang kesulitan juga dibantu, ada yang lagi kesusahan dibantu. Bukan kemudian karena merendahkan, dasar itu kan gara-gara lu dulu, dasar lu sih selingkuh mulu, jadi gini. Itu juga nggak boleh. Tapi justru kita
kita melihat siapapun, apapun masalahnya, kita